Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdianti Zebua, NIM 0305183189, kelas PMM 3 semester 7, mata kuliah analisis real. Di sini saya akan membahas mengenai teorema dasar atau formula kedua, definisi 7.3.3 dan teorema 7.3.4. Teorema dasar atau formula kedua. Pertama, definisi 7.3.3. Di sini dikatakan, jika f elemen R AB, maka fungsi yang didefinisikan oleh f kapital Z sama dengan integral f dx dengan batas AZ untuk Z elemen AB. Disebut integral tak terbatas f dengan titik dasarnya A. Jika f elemen R AB, maka f kapital tidak terbatas integral yang memenuhi kondisi Lipschitz, maka f kontinu pada AB. Kemudian penjelasan mengenai definisi 7.3.3 ini adalah, jika f terintegraiman pada AB, maka fungsi yang didefinisikan dengan f kapital Z itu sama dengan integral dari A ke Z, integral f dari A ke Z untuk Z elemen AB. Inilah yang dinamakan sebagai integral tak tentu dengan integral tak tentu dari f yang base pointnya A. Base pointnya A dalam hal ini Z, yang nanti di sini disebut sebagai variabel. Kenapa? Jelas di situ dikatakan bahwa ini fungsi fz sama dengan, itulah makanya disebut sebagai Z adalah variabel. Kemudian di definisi 7.3.3 itu dikatakan, jika f elemen R AB, maka f tidak terbatas integral yang memenuhi kondisi Lipschitz, maka f kontinu pada AB. Nanti di situ akan dibuktikan pada teorema 7.3.4. Kemudian masuk pada teorema 7.3.4. Di sini dikatakan bahwa f tidak terbatas didefinisikan oleh fz sama dengan integral f dx dengan batas AZ untuk Z elemen AB. Itu kontinu pada AB. Namun jika mutlak fx itu kurang dari sama dengan m, maka didapat fz kurang fw kurang dari sama dengan m kali z kurang w untuk semua zw elemen AB. Dapat kita menggunakan bukti aditif teorema 7.2.8 yang menunjukkan bahwa jika ZW elemen AB dan W kurang dari sama dengan Z, kemudian f kapital Z itu sama dengan integral AZ f sama dengan integral AWF ditambah integral WZ f sama dengan FW ditambah integral WZF. Kemudian diperoleh fz kurang fw sama dengan integral f dengan batas wz. Sekarang jika fungsi x kurang dari sama dengan m atau lebih besar dari sama dengan min m untuk semua x elemen AB, maka menggunakan teorema 7.1.4c yang menunjukkan bahwa min mz dikurang w kurang dari sama dengan integral f dengan batas wz kurang dari sama dengan m z kurang w. Kemudian diperoleh hasil nilai mutlak fc kurang fw kurang dari sama dengan mutlak integral f dengan batas wz kurang dari sama dengan m z kurang w. Berikut pembahasan dari teorema 7.34. Nah, masuk kepada penjelasan mengenai teorema 7.3.4. Jadi untuk pembuktiannya sendiri, di sini meskipun yang diketahui adalah f merupakan integral tak tentu, maka kita punya f kapital sama dengan integral f dengan batas AZ. Nah, karena f besar ini sebenarnya integral tak tentu, maka bisa dijamin bahwa f pasti terbatas dan sudah ada teoremanya, sehingga dapat dituliskan dengan mutlak f kurang dari sama dengan m. Makanya bisa dikatakan mutlak fx kurang dari sama dengan m, maka berlaku fz kurang fw kurang dari sama dengan m kali z kurang w untuk semua zw elemen AB. Nah, untuk membuktikan hal itu, pertama kita menggunakan
teorema aditif 7.2.8. Jika ZW elemen AB dan W kurang dari sama dengan Z, kemudian diperoleh F kapital Z itu sama dengan integral F AZ sama dengan integral F AW ditambah integral F WZ sama dengan FW ditambah integral F ZW. Ini ya sudah jelas karena di atas itu dikatakan bahwa W itu kurang dari sama dengan Z. Berarti modelnya W kurang dari sama dengan Z dengan batasnya A. Jadi memenuhi teorema aditif bahwa AZ itu sama dengan AW WZ. AW menurut definisi ZW, elemen AB dan W kurang dari sama dengan Z adalah FW, sehingga diperoleh FZ dikurang FW itu sama dengan integral dari F dengan batas ZW. Selanjutnya karena di atas diketahui F-nya terbatas oleh M, berarti kita mempunyai min M kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan F. Kemudian kita terapkan teorema dari 7.1.4c sehingga kita peroleh negatif MZ dikurang W kurang dari sama dengan integral F dengan batas ZW kurang dari sama dengan M kali Z kurang W. 7.14 itu maknanya sama dengan seperti F kurang dari sama dengan G, begitu juga dengan integralnya. Awalnya yang kita punya itu adalah negatif M kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan M. Kemudian kita integralkan, maka persisnya itu seperti integral min M WC kurang dari sama dengan integral Fx ZW kurang dari sama dengan integral M WC, di mana integral WZ min M dan integral M WZ itu sebagai fungsi tanggal, sehingga hasilnya nanti negatif MZ kurang W kurang dari sama dengan integral F ZW kurang dari sama dengan M kali Z kurang W. Nah, karena Fz kurang Fw itu sama dengan integral Fzw, maka diperoleh mutlak integral Fzw itu kurang dari sama dengan MZ kurang W dan lebih besar sama dengan Fz kurang Fw, sehingga kesimpulannya bahwa Fz kurang Fw itu kurang dari sama dengan MZ kurang W. Maka kita sudah membuktikan bahwa F integral tak tentu itu adalah Lipschitz dan sudah dibuktikan di kekontinuan bahwa Lipschitz pasti kontinu. Makanya bisa dikatakan bahwa F integral tak tentu itu adalah kontinu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum